الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعجب بطاعة Famin ma'asil qalb asyakku fillahi ta'ala ila angkal al-ujbu bita'atillah. Masih membahas tentang maksiatnya hati. Maksiatnya hati kita. Ya, setelah kemarin tentang riya. Begitu bahaya. Kemudian sombong, apalagi ini termasuk penyakit hati yang top, ya, virusnya hati. Berikutnya adalah wal ujubu lan ujub. Ujub itu bahasa Jawane nggawokake, ngerti nggawokake ya? Kagum akan dirinya, ya, kagum akan dirinya, ya, bangga diri. Ya, ujub ini adalah bangga diri, kagum akan dirinya, bita'atillah kelawan taat ing Allah Subhanahu wa ta'ala. Kagum akan amalnya saya, setiap malam sekian rakaat, setiap hari sekian juz. Ya, ini termasuk apa? Ujub, ya, bangga diri akan amal. Ini termasuk membinasakan. Ya, bangga diri dengan amal seperti ini termasuk membinasakan, masuk minal a'malil termasuk amal-amal yang yang merusak, al-muhlikah. Ya, termasuk bangga diri dengan amal adalah termasuk amal-amalan yang merusak, sehingga amalmu jadi rusak, terbakar, hangus. Manakala kalian merasa hebat, merasa bangga dengan amal-amal tersebut. Dan ini undang-undangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini undang-undangnya Allah. Maka dikatakan undang-undangnya Allah ini, ya, termasuk orang akan rusak, binasa, hancur manakala bangga diri dengan prestasinya, dengan amalnya, dengan ibadahnya. Maka Allah memberi contoh akan hal ini pada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan contoh akan hal ini akan malaikat-malaikat Allah.
malaikat Allah itu di antara mereka ada yang mulai diciptakan sampai hari kiamat itu bersujud, sujud tok. Ada yang berdiri saja untuk membaca tasbih, tahmid, ya, untuk berzikir. Ada malaikat itu yang ditugaskan Allah untuk membaca ini, baca ini, baca ini. Kesimpulannya ibadah. Dan mereka tidak akan geser dari perintah Allah. Kalau Allah perintahkan sujud, maka malaikat akan bersujud sepanjang tahun. Ya. Kalau Allah perintahkan untuk rukuk, maka dia rukuk sepanjang tahun. Kalau Allah perintahkan malaikat itu bertakbir, bertakbir sepanjang tahun sampai hari kiamat. Beda dengan kita. Perintah sujud, ya kadang-kadang. Perintah rukuk, kadang-kadang rukuk. Perintah deres, ya kadang-kadang deres, kadang ora. Kalau malaikat tidak, sekali Allah perintah sujud, sepanjang hidupnya bersujud selama belum datang perintah yang lain. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, wala ya'sunallaha ma amarahum. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat, durhaka pada Allah terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan dan mereka selalu melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Ini malaikat. Loh, malaikat yang seperti itu ibadahnya notok. Itu besok di hari kiamat mengatakan, ya Allah, kami semua tidak bisa mengagungkan Engkau dengan semestinya. Bayangkanlah, ya, masih merasa kurang. Ya, malaikat yang top itu, ya, yang top ibadahnya itu mereka di hari kiamat besok mengatakan, ya Allah, kami tidak bisa mengagungkanmu sebagaimana mestinya. Ya Pak, ya tuh. Qalu, ya. Gimana? Lafaz ya Pak. Dalam Al-Quran ada. Ya. Coba dicari. Kesimpulannya itu. Malaikat, makhluk yang hebat itu mereka, ya, mengatakan pada Allah besok di hari kiamat, di mahsyar besok, itu nggak bisa melaksanakan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Nggak ketemu. Lain kali. Itu malaikat. Kalau malaikat yang seperti itu ibadahnya, itu merasa belum melaksanakan tugas, merasa sedikit amal gampangannya. Bagaimana dengan kita? Amalnya sedikit, perasaannya banyak. Ya. Kita ini amal sedikit, perasaannya banyak. Maka para wali Allah, para ulama-ulama kita, mereka walaupun ibadahnya banyak, itu mereka merasa nggak punya apa-apa. Ya, mereka para ulama-ulama kita,
Salaf-salaf kita itu walaupun mereka ibadahnya notok, cuma dikatakan malahum syahwah illa lidzikrillah, sampai gak punya syahwat kecuali zikir kepada Allah, itu mereka merasa gak punya apa-apa. Bayangkan, padahal mereka itu seperti malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, mirip malaikat ya, para ulama-ulama kita ya. Hidupnya untuk Allah, berkhidmah di masyarakat. Sudah seperti itu, mereka merasa nggak punya apa-apa, merasa nggak punya amal yang bisa dibanggakan ya, merasa nggak punya amal yang dibanggakan. Lihat cerita Imam Syafi'i waktu beliau itu jadi mufti di Hadramaut. Waktu pulang, beliau dapat saku banyak ya, sampai 100.000 dinar atau dirham, miliatan, puluhan miliar ada kan sekarang. Itu waktu beliau itu dapat uang banyak, beliau menuju Mekah untuk bertemu ibunya di Mekah. Dari Hadramaut ke Mekah. Maka uang sebanyak itu setiap orang yang datang diberi. Mulai pagi sampai sore habis uang. Ya, pagi sore sudah habis. Setelah habis, ada orang yang ketinggalan, belum dapat jatah. Ya, Imam Muhammad bin Idris, aku belum dapat bagian. Ya, aku belum dapat bagian. Maka waktu beliau ada orang yang seperti itu, malu, izin. Ya, kenapa? Ada orang yang belum kebagian, padahal uang sebanyak itu. Kalau kita kan enggak, kalau ada kita dum-dum, ada orang yang ketinggalan, dilokno mana? Salah ide, telat-telat kan gitu kan ya. Beliau enggak, ya malah malu. Ya, itu contoh kecil. Di antara mereka juga ada yang sepanjang malam tahajud, baca Quran, sedekah. Kalau malam hari, masya Allah, notok ibadahnya. Ya, Al-Imam Ali Zainal Abidin itu kalau malam sholatnya 1000 rakaat. Nah, nggak berhenti di situ, kemudian membawa makanan ke Madinah. Maka ada sensus orang-orang fakir di Madinah. Itu setiap malam diberi jatah belanja di depan pintu mereka tanpa tahu siapa yang memberi. Sekitar 200 kakak, 200 rumah. Itu beliau pekul ya, setiap malam. Amalnya sebanyak itu, tapi beliau merasa nggak punya apa-apa, Itulah orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun amalnya banyak, merasa nggak punya apa-apa, nggak ada bangga diri sedikit pun dalam hati mereka, nggak ada ujub. Ya, nggak ada bangga diri. Cuma lihat di tengahnya, bangga diri dengan ketaatan. Wa huwa ru'yatul ibadah. Yang dikatakan bangga diri dengan ketaatan adalah seseorang melihat ibadahnya. Ibadahnya selalu dilihat. Ibadahnya selalu dilihat. Aku tiap malam tahajud, aku tiap hari baca Quran 5 juz, setiap hari adalah sedekah. Lihat terus ibadahnya. Maka itu maksud ada orang jelek. Orang baik itu dia hanya melihat kesalahan dia, tidak pernah melihat ibadahnya. Yang dilihat, saya pernah menyakiti orang tua,
saya pernah menyakiti guru, saya pernah menghardik anak yatim, saya pernah seperti ini yang diingat-ingat. Saya pernah goncengan lanang wedok, diingat-ingat. Saya pernah foto berdua-duaan, diingat-ingat. Tapi ibadahnya dilupakan sama sekali. Nasyan mansia. Yang diingat hanya kesalahan, ibadahnya enggak dilihat. Kenapa kok enggak dilihat ibadahnya? Mereka menganggap jangan-jangan ibadahku enggak diterima oleh Allah, sehingga tidak layak untuk diceritakan. Enggak jelas masalah ibadahnya. Lah yang dikatakan bangga diri dengan ketaatan adalah ru'yatu wa huwa ru'yatul ibadah, yaitu engkau melihat ibadahmu, ya, setelah itu wastidzamuha, ya, kemudian engkau menganggap agung ibadah tersebut, engkau menganggap besar ibadahmu itu, ya, menganggap besar. Waduh, aku nyumbang masjid sekian, aku tahajud sekian, aku baca Quran sekian, menganggap agung ibadahnya. Ini namanya apa? Al-ujbu bi ta'atillah. Kama yu'jibul abid bi ibadatih, sebagaimana seorang yang ibadah membanggakan akan ibadahnya, dan sebagaimana orang alim akan membanggakan akan ilmunya. Termasuk ujub itu apa? Orang alim membanggakan ilmunya. Aku, masyaallah, aku wong alim, masyaallah. Aku gumun ambek awakku iki. Ini termasuk apa? Al-ujbu, termasuk al-ujub bil ibadah. Itu merasa hebat dengan ilmunya. Nah, ini termasuk kesalahan. Kita boleh bersyukur punya ilmu, alhamdulillah dapat ilmu boleh, tapi tidak untuk dibuat kebanggaan. Kenapa? Ilmu itu amanah. Jangan-jangan ilmu yang Allah titipkan kepadaku ini aku tidak bisa menjaga, sehingga ilmu ini malah akan menyeret aku ke dalam neraka. Khawatir. Wal muti'u bi ta'atih, dan orang yang taat membanggakan akan ketaatannya. Ya. Ini termasuk apa? Al-ujbu bi ibadatillah. Maka dari itu kita semua harus sadar ini virus. Jangan sampai merasuki hati kita seperti itu. Kita boleh punya tahajud boleh, punya ibadah ini boleh, ya, tapi jangan dibesarkan. Ya. Dan kita berharap ibadah itu diterima oleh Allah. Karena sebanyak apapun ibadah, ya, kalau itu tidak sesuai dengan yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena arti ini. Iya. Sehingga dikatakan, ya, di antara mereka ada orang yang sepanjang hidupnya ibadah, tapi ibadahnya enggak dianggap oleh Allah. Ya, kenapa? Karena ibadahnya ini maklul, terkena penyakit, ya, kerasukan virus tadi itu, virus. Sehingga ibadahnya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga mereka, para ulama, walaupun mereka ibadahnya itu banyak, ibadahnya itu enggak pernah putus, cuma mereka memosisikan dirinya sebagai hamba yang banyak maksiat. Kita tanda kalau dia mereka enggak bangga tinggi, enggak bangga diri. Para ulama-ulama kita, salaf-salaf kita, walaupun mereka itu ibadahnya penuh sehari semalam. Kalau malam seperti tiang-tiangnya masjid, berdiri sepanjang malam. Ada yang sujud sepanjang malam, ada yang baca Quran sepanjang malam. Itu mereka memosisikan dirinya seperti orang yang banyak maksiatnya, abdun muznib. Tidak kok merasa saya banyak, tidak ada. Ya. Buktinya apa? Buktinya mereka manakala diremehkan orang enggak merasa. Ya, enggak merasa apa? Enggak merasa hina, biasa. Memang dia merasa hina. Diremehkan orang biasa. Ya. Dicaci maki biasa. Kenapa? Mereka memosisikan dirinya di hadapan Allah enggak punya apa-apa. Wes notok kabeh, notok eleke, perasaan dalam hati maksudnya. Waktu ada orang yang mengklaim dirinya orang jelek gak marah. Kenapa? Klaim orang pada dirinya dengan klaim dirinya pada dirinya sendiri lebih hebat klaimnya dirinya kepada dirinya sendiri daripada klaim orang pada orang tersebut. Andaikan orang mengatakan engkau orang buruk, ya, maka ulama ini dalam hatinya menyangka lebih buruk daripada yang disangkakan orang tersebut. Ya, nggak marah. Kenapa? Karena merasa nggak punya apa-apa. Ya, contoh kecil. Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang ngarang Rotib. Itu beliau jangan tanya ibadahnya. Ya, ibadahnya notok, zikir sampai julukannya Qutbul Anfas. Ya, jangan tanya. Murid-muridnya orang hebat. Di antara muridnya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Haddad, yaitu pengarang gurunya kitab ini. Ini muridnya. Termasuk muridnya adalah banyak, termasuk Syekh Ali Baros. Ya. Maka beliau orang yang menyandang gelar ulama yang allamah, yang wari, az-zahid, at-taqi, al-alim, al-fadil. Andaikan orang kuliah titelnya sak pirang-pirang di sini beliau. Apakah merasa hebat? Tidak sama sekali. Apakah merasa dirinya mulia? Tidak sama sekali. Tidak merasa mulia sedikit pun, tidak merasa hebat sedikit pun. Beliau tetap merasa seperti hamba biasa, nggak punya apa-apa. Sehingga waktu suatu ketika beliau, waktu hari Jum'ah, waktu mandi sudah dandan, mulai pagi sudah mandi untuk sholat Jumat. Ya, mandi Jum'ah dengan bersih, dengan sabun wangi. Ya, karena mereka itu seperti itu. Kalau waktu datang hari Jum'ah, itu adalah hari kebahagiaan mereka, hari raya mereka. Ya, dia pakai parfum yang paling bagus, baju yang paling bagus, sorban yang paling bagus, imamah resmi, pakaian resmi ulama. Ya, pakaian resmi para ulama. Ya, sudah resmi seperti itu, dengan dandan yang indah untuk ke masjid. Kemudian dikawal murid-muridnya. Waktu dikawal menuju masjid,
Ada orang usil. Ada orang usil. Ada orang itu rumahnya tingkat, sedang ngepel kemana? Ngepel lantai atas. Ya, sehingga buangan kotoran tersebut itu dibuang mengena baju beliau. Ya, baju kotor kayak ngepel. Itu mengena surban, baju yang sudah wangi ke Jumat. Nek sampean ya apa? Wis macak kate sekolah nek. Hah? Wis baju satu-satunya. Memangane siap sekolah. Kemudian di tengah jalan diwe caos. Ya apa sampean? Hah? Ngamuk ndak? Ya, maka seperti itu. Maka waktu beliau itu seperti itu. Ya, diberi kotoran seperti itu oleh orang tetangganya sendiri. Ya. Maka sungguh beliau itu berlepotan kotoran di tubuhnya, bahkan di sorbannya yang bagus itu. Maka murid-muridnya marah, mau mendatangi pelakunya, mau dihajar. Apa kata beliau? Apakah beliau merasa orang hebat? Saya orang hebat, titel saya banyak? Tidak. Enggak membanggakan dirinya sedikit pun. Tidak membanggakan dirinya sedikit pun. Tetap merasa abdun dhaif, abdun fakir, abdun dzalil. Seorang hamba yang lemah, seorang hamba yang fakir, seorang hamba yang banyak salahnya. Ya, yang banyak salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu murid-muridnya mau menghajar orang tersebut, apa kata beliau? Wahai muridku, jangan, biarkan. Ini masih gak apa-apa ngene tok kok. Gak apa-apa. Hanya kotoran yang mengena pada jubah, pada surban, pada imamah, ini gak seberapa. Kenapa? Orang seperti aku, kata beliau, orang seperti aku masih untung. Yang jatuh hanya kotoran, hanya limbah orang mencuci rumah. Kenapa? Orang seperti aku mestinya yang turun bukan air bekas ngepel rumah, akan tapi orang seperti aku mestinya yang turun api dari langit. Ya kan? Orang seperti aku mestinya yang turun adalah api dari langit. Niki cek lumayan gak apa-apa. Kenapa? Ana abdun al-asi, abdun asin. Aku adalah hamba yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ulama dengan titel sebanyak itu, ya, dengan predikat sebanyak itu, kemuliaan yang besar, yang agung, merasa nggak punya apa-apa, merasa pantas turun padanya api dari langit. Kenapa? Merasa nggak punya amal, merasa nggak punya. Padahal beliau disebutkan satu kali nafas beliau mampu membaca Allah 5.000 kali. Ya, sekian nafas sampai itu beliau itu mampu membaca Allah 5.000 kali. Sampai julukannya Qutbul Anfas. Itu loh sosok-sosok ulama kita. Mereka walaupun punya kedudukan setinggi langit, tapi hati mereka ditaruh di bumi. Gak merasa punya apa-apa, gak merasa punya amal. Bahkan mereka menganggap dirinya layak masuk api neraka, menganggap dirinya layak diturunkan azab dari langit. Apa gak notok kan perasaan hatinya, maksudnya dilokno riko bangsat, cek luwih bangsat daripada sekolokno. Ya, jadi Anda adalah orang buruk. Iya, terima kasih, doakan aku tidak buruk. Ya, gitu saja. Inilah orang-orang, sosok-sosok orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sedangkan kita yang gak patek, alim gak patek, ngaji gak patek, ya tahajud gak patek, ngaji Quran gak patek,
tapi soke kegeden. Nek ngergani awake kedukuran. Saya harga diri saya terinjak-injak ini. Harga diri sing ndi? Masyaallah. Ilmu sedikit, amal sedikit, tapi perasaannya setinggi langit. Nek disinggung titik ngamuke 10 dino gak mari-mari. Masyaallah. Diremehkan sedikit, nek pure gak mari-mari, dendamnya gak mari-mari. Ngakunya di surga saya ini. Surgane sapa? Surgane mbahmu. Masyaallah. Seperti itu. Inilah sosok orang-orang yang telah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini enggak hanya beliau, hampir semua ulama kita seperti itu. Ya, hampir semua ulama kita seperti itu. Mereka dengan segudang ibadah, segudang amalan, mereka tetap merasa enggak punya apa-apa. Bahkan dikatakan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i dikatakan itu beliau kalau mendengarkan ayat tentang siksaan, tentang akhirat, tentang yaumil qiyamah, itu langsung pingsan di tempat, langsung semaput nonggon. Bayangkan dah, orang sekelas Imam Syafi'i, ya, itu beliau kalau mendengarkan ayat tentang azab akhirat itu langsung pingsan di tempat. Kenapa? Merasa nggak punya apa-apa, merasa layak untuk diazab, merasa azab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu untuk dirinya. Ya, merasa ayat Quran tentang siksa itu untuk dirinya. Beda dengan kita. Nek ono ayat azab gak kanggo aku, kanggo Riko. Ya, kalau ada ayat azab tidak mengarah pada dirinya, tapi kanggo koncoku. Dirinya merasa mulia. Ini orang kelasnya Imam Syafi'i. Kenapa? Beliau merasa layak dapat azab. Bayangkan, umur 7 tahun hafal Al-Quran, umur 10 tahun hafal kitab Muwatta lil Malik, umur 14 tahun sudah jadi mufti, mujtahid. Jadi mujtahid 14 tahun jangan. Setiap hari khatam Al-Quran. Bayangkan kalau Ramadan khatam 2 kali. Itu merasa kalau ada ayat azab, merasa dirinya yang akan terkena azab. Lawe dhewe sedina sak jus rong jus. Nek ana azab, ana ayat azab, gak rumangsa balas. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini nggak ada kebanggaan sedikit pun pada amal mereka. Setiap hari khatam Al-Quran, tapi nggak bangga. Saya nggak ada sama sekali. Hanya ana abdun dzalil, ana abdun fakir, ana abdun dhaif, ana abdun al-asi atau al-kathirul maksiyah, hamba yang banyak maksiat. Sampai beliau dalam sebuah qasidahnya mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum. Kata beliau, uhibbus solihina walastu minhum. Uhibbu, aku mencintai, aku selalu mencintai. Fi'il mudhari istimrar maknanya. Aku selalu mencintai as-solihina, akan orang-orang soleh. Saksikan wahai orang-orang sekitar ini, saksikan, hatiku selalu cinta orang soleh. Hatiku, kata beliau, selalu mencintai orang-orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihim syafa'ah. La'alli, barangkali dengan cintaku tersebut, an anala, aku bisa mendapatkan sebab mereka asy-syafa'ata, akan pertolongan besok di hari kiamat. Barangkali Allah besok berkenan memberi syafaat kepadaku berkat aku mencintai orang-orang soleh. Bayangkan. Dan beliau mengatakan, walastu minhum, aku bukan termasuk orang soleh. Dan bayangkan dah,
Imam Syafi'i bendino khatam Quran. Ya. Umur 8 tahun jadi imam masjid Jami' di Irak. Umur 10 tahun hafal kitab Muwatta yang 2 kali Al-Quran besarnya. Umur 14 tahun jadi mufti dan mujtahid. Dia mengatakan, uhibbus solihina, aku cinta orang soleh, walastu minhum, dan aku bukan termasuk orang soleh. Aku takut, sampean wong soleh apa ndak? Nek Imam Syafi'i muni gak awake dhewe ya jelas ora teman. Kalau Imam Syafi'i mengatakan aku bukan orang soleh, kalau kita ngaku soleh, ketemu perkara piro? Beliau mengatakan walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'ah, barangkali dengan cintaku pada orang soleh ini aku dapat syafaat besok, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi, wa akrahu, dan aku membenci, aku enggak suka, man, setiap orang, bidha'atuhul ma'asi, yang mana modalnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku enggak suka dengan anak kok maksiat, melanggar, aku enggak suka. Ngerumpi, enggak suka aku. Ya, aku enggak suka dengan orang-orang maksiat. Dan beliau mengatakan wa in kuntu sawiyan fil bidha'ah, kata wa in kunna, walaupun kami sawiyan, sama dengan mereka, fil bidha'ah, dalam masalah ahli maksiatnya. Aku ya ahli maksiat, tapi aku gak seneng maksiat. Aku seneng orang-orang soleh. Orang kelasnya Imam Syafi'i, beliau merasa bukan orang soleh, merasa gak punya amal, gak membanggakan amalnya sedikit pun. Padahal orang kerasnya Muhammad bin Idris, madhab terbesar sedunia. Kalau tandingannya, jangan tanya ilmunya. Ilmunya memberi manfaat orang sedunia, sedikit pun gak merasa dia orang hebat. Beliau mengatakan walastu minhum, aku bukan termasuk orang soleh. La'alli an ana labihim syafa'ah. Padahal beliau itu termasuk punya murid orang hebat, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Itu murid beliau. Ahmad bin Hambal ini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari, hadis terkenal itu murid daripada Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Syafi'i. Waktu muridnya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hambal mendengar Imam Syafi'i melantunkan qasidah itu, wahibbus solihina walastu minhum la'alli an ana labihim syafa'ah wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi wa in kuntu sawiyan fil bidha'ah, maka muridnya langsung menimpali. Beliau mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, tuhibbus solihin, wahai guruku, engkau cinta orang-orang soleh. Memang benar, aku bersaksi engkau cinta orang-orang soleh. Kemudian beliau mengatakan, wa anta minhum, dan engkau wahai guruku termasuk orang soleh. Kalau engkau bukan orang soleh, bagaimana dengan kita? Kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, sing soleh sapa nang donya iki? Setiap hari khatam Quran gak soleh, krungu ayat adab pingsan di tempat, duduk orang soleh. Ilmunya manfaat sedunia, bukan orang soleh. Tawaduknya top, bukan orang soleh. Sing soleh sapa coba? Maka beliau menjelaskan wa anta minhum, dikatakan muhibbus solihina yulhaq bil jamaah, orang yang cinta orang soleh akan dipertemukan dengan apa? Dengan orang-orang soleh tersebut, dengan jamaatus solihin. Kemudian bait yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wa takrahu man bidha'atuhul ma'asi, dan engkau wahai guruku benci dengan orang-orang yang modalnya bermaksiat kepada Allah. Hamakallahu min syarril bidha'ah, semoga Allah menjagamu dari modal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, mereka sedikit pun enggak merasa orang hebat.
Mereka sedikit pun gak merasa jadi orang hebat, tetap orang biasa. Dan itulah ciri khas wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wali songo di Pulau Jawa ini, mereka dakwah gak merasa punya apa-apa, tetap berdakwah karena Allah, mengajak orang karena Allah, gak merasa punya ini punya itu, gak mencaci maki, gak mengkafir-kafirkan. Mereka tawadhu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah profil sosok daripada orang-orang mulia, ya, orang-orangnya Allah, ulama-ulamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ya, habis ya. Tsumma qala ila akhirih wa miswab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.